Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan seluruh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 7. Syarah penjelasannya dari penjelasan alhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli. Kalau terjemahannya, segala puji itu miliknya Allah yang maha dahulu. Allah Ta'ala itu tidak berawal, pertama dan yang maha akhir serta maha kekal abadi. Tidak berakhir artinya tidak berkesudahan, tanpa perubahan. Allah Ta'ala tidak mengalami atau dihubungi dengan perubahan. Kalau Allah Ta'ala berubah-ubah, berarti Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk. Nah, ini Bapak Ibu keyakinan kita jaga baik-baik. Sang pencipta pasti berbeda dengan yang diciptakannya. Kita ambil contoh supaya kita tetap kuat keyakinan kita. Allah sanggup menciptakan ciptaannya tidak ada yang sama. Sidik jari ini Bapak Ibu adalah yang sama seduniaan. Sidik jari ini bukti Allah Ta'ala maha kuasa menciptakan ciptaannya tidak ada yang sama. Lalu apapun yang terbayang tapi kira-kira Allah begini begitu, kemungkinan Allah Ta'ala begini, kemungkinan Allah Ta'ala begitu. Itu Bapak Ibu semuanya bisikan syaitan. Jangan dilayani, tangkis, blokir dari otak dan hati kita. Kita disuruh ingat Allah, bukan kita disuruh memikirkan Allah. Tafakkaru fi khalqillah, pikirkan ciptaan Allah. Wala tatafakkaru fillah, jangan memikirkan Allah. Kajian-kajian tingkatan tinggi batin, tingkatan tinggi kebatinan, apabila sampai menyerupakan Allah, syirik. Kalau membuat perumpamaan supaya mudah paham, itu tidak syirik. Kita contohkan misalnya Allah seperti ini. Oh jangan, nggak boleh. Membahas ilmu tauhid tidak boleh menyerupakan Allah. Andai kata Allah Ta'ala begini, nggak boleh. Makanya tadi ulun contohkan sidik jari ini. Tidak ada yang sama. Walaupun 100% anak orang kembar, 100% mirip, dari segi rupanya mirip, tapi sidik jari Bapak Ibu. Nah, inilah bukti mukhalafatul ta'ala lil hawadis, bersalahan, berbeda Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Dalilnya laisa kamitsli syai'un, Allah Ta'ala tidak seperti seumpama sesuatu. Tugas kita ingat Allah. Pian bernapas, Allah mengatur napas pian. Itu yang perlu pian ingat. Nikmat Allah nampak pada kita, kita masih bisa bernapas. Kawan ulun 37 tahun, Pak Ibu 800 untuk kencing manisnya. Ayo pian. 37 umurnya, kawan murid. Ayo. Kita berapa sudah umur yang hadir-hadir? Alhamdulillah, bersyukur kita. Nah, berarti kita bersyukur. Napas masih diatur oleh Allah, jantung masih didetakkan oleh Allah. Ingat itu yang diingat, nikmat Allah yang diingat, bukan memikirkan Allah. Berbahaya. Allah Ta'ala kadang kau dipikirkan, ada sanggup dipaksanya memikirkan Allah, sambang lihum siap.
Nah, terus tanpa perubahan, Allah Ta'ala tidak mengalami perubahan. Ini ada kadang-kadang penceramah, sepertiga malam yang terakhir Allah Ta'ala turun. Nah, Allah Ta'ala turun, berarti dari atas lah ke bawah. Sepertiga malam yang terakhir Allah Ta'ala turun, berarti Allah mengalami perubahan dari atas ke bawah. Itu namanya berubah. Setelah Allah turun kemana lagi? Naik lagi. Itu namanya mengatakan Allah Ta'ala perubahan ada? Enggak. Itu turun naik itu makhluk. Yang turun naik itu malaikat. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Makanya dalam kitab tanpa perubahan. Penjelasannya apa? Syarah, maksudnya penjelasannya. Pengarang Nazm Aqidatul Awam, yaitu siapa? Sayyid Al-Marzuki, Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Itu pengarang Nazm. Nazm itu yang kita baca tadi, abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani alhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli. Nah, baru sampai di sini kita pengajian. Siapa yang hafal ini nazm, matinya husnul khatimah, rezekinya dilancarkan oleh Allah, kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ulama besar yang sampai sekarang jasadnya di Maklah tidak hancur. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ulama besar, gurunya para habaib dunia, banyak muridnya berada di Indonesia. Siapa yang hafal Aqidatul Awam, Allah mudahkan rezekinya, Allah matikan husnul khatimah. Tapi tetap sembahyang lah. Sembahyang tuh kadang ditawar-tawar. Hanya kakak-kakak anom-anom rancaki membaca. Hafal insya Allah. Ini di samping memulainya dengan basmalah. Nah, itu sudah kita bahas halaman 6. Pengarang kitab ini mengarang syair abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimul ihsani. Itu pengarang nazam. Tapi ingat sejarah Sayyid Ahmad Al-Marzuki, beliau hanya menyusun kalimat mengarang di sini, menyusun karena sudah didiktikan, diimlakan oleh Rasulullah lewat mimpi. Itu sudah dibaca halaman 4. Nah, nyaman kalau Bapak Ibu. Sayyid Ahmad Al-Marzuki lewat mimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah mendiktikan ini nazam abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Sampai selesai, bangun Sayyid Ahmad Al-Marzuki langsung mencatat yang didapat lewat mimpi tadi. Berarti orang wali itu Bapak Ibu ilmunya bisa juga lewat mimpi. Tapi ingatlah wali. Mau ada wali, tunggu dulu. Yang siapa aja dulu. Nah, ya ada juga dong. Anu tuh guru sarnia mengaku-ngaku aku dapat ilmu ini lewat mimpi. Bermimpi lon siapa? Waktu aku guring guruai di Gunung Pematun tuh hantu. Gunung Pematun jar. Apalagi tadi Pelehari itu gunung apa keramaian lain. Sayyid Ahmad Al-Marzuki siapa dulu? Seperti kasidah Burdah Syekh Syarafuddin Al-Busiri. Itu juga didapat lewat mimpi di ketika Syekh Syarafuddin Al-Busiri sakit. Datang Rasulullah, amalkan ini. Alhamdulillahi musyqal min adami thumma salatu ala al-muqtari fil qidami maulaya shalli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli maulaya shalli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli ya rabbi shalli ala man ala fil arami Muhammadur Mustafa man khusabil karami. Apabila hafal itu Burdah, penyakit yang aneh-aneh kadang mendekat ke awak kita.
ngalih guru mah hafalnya udah usah mau hafal pian lancar aja. Nah banyak lo bapak ibu, ingatlah tuh nang tua-tua bahari kalau orang tuh melihat di kampung tuh jauh orang hantu api ulun jujur ya ada pernah melihat pak hantu. Kalau melihat api rencak aja bang, melihat hantu ada pernah, apalagi hantu api ada pernah. Itu orang pak ibu keliling di kampung baca burudah. Yang ulun diminta oleh RT perumahan Wengga kuda patung kuda seberang rumah sakit Penjebaru. Itu waktu perumahan itu dibuka Wengga tahap 1 dan 2 waktu itu, sekarang 3, 4 rasanya banyak. Itu Pak RT sama Bu RT sama istri beliau datang ke rumah, guru di kampung kami angker. Di mana kampung pian? Wengga guru. Apa angkernya? Bunyi anak-anak menangis guru di tengah malam, bunyi teriak-teriak, bunyi nang apa tuh ketawa aneh-aneh itu nah guru. Cari orangnya ada guru wae. Sekampungan saya kami tanyai di sekitar kampung kami ini guru wae. Aneh. Jawaban ulun satu aja, baca akan burdah di kampung pian keliling. Itu guru saranya. Apa jawaban mereka? Ya kata Pak RT, ada denang lancarnya guru wae. Nah, iya am. Ada Pak Jarul pakai sintar nah, pian sekampungan. Kayak ini aja guru din aja yang memimpinnya baca burdah. Nah, kita beri pandangan, kita nang diminta. Malam siang, jelas jero malam. Mbak Isya Pak RT ya, kumpulkan warga pian yang enak di kampung pian tuh malam apa nang kita nyaman acara itu. Malam Sabtu kah guru atau malam Minggu? Bisa malam Sabtu aja Pak. Akur tanggal hari ya kita sembahyangan maghrib dulu. Setelah sembahyangan maghrib kita baca Yasin di masjid itu ya, baca Yasin, salat hajat, berdoa kepada Allah. Isya, selesai Isya kita berjalan seluruh tahap. Hingga berapa di situ? Inggih guru ay. Siap, sudah siap. Sekalinya ibu-ibu ikut. Nah, ibu-ibu jangan ikut pian buai, di rumah aja berdiam. Nang membawa anak kecil ikut, jangan, di rumah aja. Guru, kami ikut guru ay. Jangan, kami membaca buru di kampung kada jauh-jauh. Jadi semua sampai di sekitar sini juga. Ada guru kan nih guru angker-angker kalau guru. Inggih, apanya Bu? Kalau pin mengusir angker-angker guru, kalau angkernya ke rumah, pas kami ada di rumah guru, baik kami ikut guru ay. Alasan aja nih, kepada aja penakut. Atur, ayo kita lah pian menyahutnya menjawab ya Rabbi bil Mustafa beli wa qasidana wa lana ma madaya wasi'al karami. Itu aja jawaban pian. Ulun membaca burdahnya alhamdulillahi musyiqal kimin adami thumma salatu ala muqarribil qidami. Jawabianlah semuanya ya Rabbi bil Mustafa beli wa qasidana wa lana ma madaya wasi'al karami. Kita berdoa kepada Allah berkat Rasulullah, karamatnya Syekh Syarafuddin Al-Busiri, mudah-mudahan yang aneh di kampung pian hilang. Itu niat kita, tanamkan semua. Hingga guru. Nah kalau ibu-ibu yang ikut, ibu-ibu di belakang semua. Ada guru, kami di depan guru, bukan pian di belakang. Kami ini membaca ini nah karena melihati burit pian belakang sana. Oh, sadang sudah tegas ulun nih. Terpaksa Pak ibu napa lagi? Tahu amun Kak Jumanto nih memimpin ya apakah? Minta maaf lah Kak Jumanto lah. Guru sarnya ibu gaya nah. Kalau pian takutan, pian di tengah-tengah aja. Tapi bapak-bapak yang banyak. Ada berdua bertiga lah bapak-bapak paling belakang Pak lah. Paling belakang pian. Kalau ada ibu lambat berjalan kan bawa anak kecil, pian Pak lah gimana? Kita santai aja jalannya sampai habis ini burda ini. Inggih guru. Pian ya bapak-bapak bertiga.
Inggih guru, alhamdulillah sepakat. Selesai Pak Ibu, sekitar jam 10-an lah. Habisnya Bu berjalan itu terus. Makanan, sekampungan tuh makanan seperti ada halaman kayak itu nah. Lapangan lah, makanan, bermasakan orang kampung di situ. Bersyukur kita kepada Allah berkat karamat Syekh Syarafuddin Al-Busiri, yaitu Burdah itu adalah diktinya Rasulullah, imlaknya Rasulullah, waktu tidurnya Syekh Syarafuddin Al-Busiri. Sekarang nggak angker lagi, pas perumahannya bertambah sampai ke belakang sana, itu maju perumahannya, itu kampung alhamdulillah berkat Burdah. Enggak. Nah itu guru sarnya. Apabila masih ada ulun nak angka-angker, ulun ambil kudanya itu, ulun buang. Itu aja sudah. Nah itu aja sudah Bapak Ibu. Alhamdulillah. Asal kita yakin dan percaya karamat itu ada. Nah karamat itu ada. Itu Syekh Syarafuddin Al-Busiri. Nah, Sayyid Ahmad Al-Marzuki dapat juga dikti atau imla dari Rasulullah. Nah, ini hebatnya para wali itu Bapak Ibu. Kadang-kadang mereka nggak sezaman dengan Rasulullah, tapi mereka bertemu dengan Rasulullah kadang-kadang lewat mimpi, dapat ilmu. Kenapa Bapak Ibu? Karena Rasulullah tidak bisa diserupai siapapun. Tapi jangan mudah juga kita percaya orang yang mengaku-ngaku bermimpi dengan Rasulullah. Lihati dulu sifat terjangnya di dalam sehari-hari. Nah ini penting lawan kita. Lalu apa katanya? Penjelasannya, di samping memulainya dengan basmalah dari Abda Ubis ini atau Aqidatul Awam ini, juga memulainya dengan hamdalah, alhamdulillah. Makanya ada kalau penceramah itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada. Yang baik kalau memulainya dengan bismillah, berkah. Kemudian ada lagi di sini memulainya dengan hamdalah, itu tanda berkah. Keberkahan. Nanti ditutup lagi dengan hamdalah, alhamdulillah. Itu penceramah yang paham. Sebagai salah satu ungkapan syukur beliau, pengarang syukurnya beliau siapa? Syukurnya Sayyid Ahmad Al-Marzuki atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bapak Ibu, kawan menyusun, membukukan, mengingat yang didikte oleh Rasulullah tadi. Kita ini kalau diberi Allah kemampuan daya ingat yang bagus, jangan disombongkan, disyukuri daya ingat yang bagus. Sayyid Ahmad Al-Marzuki diberi Allah nikmat, beliau bersyukur berupa kemampuan menyusun nazom ini, Aqidatul Awam ini. Selain itu beliau mengamalkan hadis Nabi besar Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang berbunyi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillah bahwa abta'u. Setiap perkara atau urusan baik yang tidak didahului oleh kalimat alhamdulillah, maka tidak dianggap sempurna dan sedikit kebaikannya. Berarti berbismillah memulainya, kemudian alhamdulillah setelah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah,
pian hendak memulai kata-kata tuh lah Bapak Ibu. Berbismillah dulu, baru alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mantap tuh sudah. Ceramah ya Pak Ibu. Oleh sebab itu bahan kada cukup. Karena gurunya kada datang. Cukup di bismillah sama alhamdulillah terangkan selesai. Biar naik gurunya kada datang. Asal ada aja guru mai isi waktu. Guru kami kada datang guru sidin daring atau apalah. Datang Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ceramah kita ini berhubungan dengan bismillah dan alhamdulillah dan sholawat. Kalau kita memulai kebaikan, baca bismillahirrahmanirrahim, berkah. Kemudian sambung lagi alhamdulillahirabbil alamin, karena kita bisa berkumpul seperti ini di dalam nikmat Allah. Salawat dan salam. Nah, kita mengucapkan salawat dan salam. Ada di dalam sembahyang salawat itu, ada dalam sembahyang salam itu. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ada kan salam? Ada. Ada kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ada. Nah, berarti kita mengamalkan sudah hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasahbi dan sahabatnya orang-orang hebat. Wasallam dan salam juga kepada para sahabatnya. Itulah diantara yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jawabannya setumatnya guru, setumatnya sebentarnya mengisi waktu kalau ya. Nah, mantap. Apa Bapak Ibu? Ini nang anom-anom nih nah. Penting juga. Tapi jangan bermodal bisa berpandir. Jangan. Modalnya menuntut ilmu dulu. Insya Allah kalau sudah menuntut ilmu, kadang-kadang Allah memudahkan kita tuh menyampaikan apa yang kita tuntut. Itu dimudahkan oleh Allah. Asal jangan bisu. Nah ini ya. Kadang-kadang kita kan, marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Ternyata pengarang kitab memulai aja juga dengan alhamdulillah, tapi sebelumnya dengan bismillah. Kenapa jadi ada alhamdulillah? Kebiasaan kan kita tutup dengan mengucap hamdalah. Karena pian hadir, ulun hadir di dalam nikmat enggak nih? Berarti pengarang kitab ini Pak Ibu diajar oleh Rasulullah. Sebelum memulai kebaikan pun itu sudah di dalam nikmat. Belum lagi kita mengucapkan kata-kata, sudah di dalam nikmat. Untung. Nah ini nih penting. Artinya jangan dipaham apabila mengucap alhamdulillah itu hingga terakhir acara. Enggak. Berakhirlah acara kita sudah. Marilah kita mengucap alhamdulillah. Benar. Tapi dimulai juga diawali dengan bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini orang kuat ingat nikmat. Berarti hadis Nabi itu ada dua. Ada hadis Nabi kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Itu sudah dibahas halaman 6. Ada lagi hadis Rasul kullu amrin dibalin la yubda'u bilhamdilillah bahwa aqta'u. Hadis Rasulullah menyuruh memulai apapun dengan bismillah, asal yang baik. Hadis Rasulullah lagi memulai apapun dengan alhamdulillah. Berarti guru bertentangan hadis ini. Kan ada orang bapak-bapak, ibu-ibu jerkulun. Hadisnya kadang bertentangan, pahaman piankah yang tidak lengkap. Kan kurang sekarang seperti itu tuh. Hadisnya nih guru kan bertentangan guru. Hadisnya kah yang bertentangan? Otak kita kan gelengkap memahami hadis. Kan banyak orang ngomong seperti itu Bapak Ibu.
Hadis ini kan bertentangan guru. Hadis ini kelihatannya nggak relevan lagi guru dengan zaman kita. Otak pian kalau yang nggak relevan. Nyaman gak ada? Nah, itu penting Bapak Ibu pian harus kritis. Apalagi penghafal-penghafal Quran. Orang mau ngotak-ngatik Al-Quran. Sekarang ini kan ngomong banyak yang seperti itu Bapak Ibu. Kan Quran ini kan guru kalau kita lihat dari zaman sekarang berkembang zaman, bisa nggak guru Quran ini dipertahankan guru? Karena ini kan kitab suci. Ya, tapi kan banyak kejadian yang terjadi yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Otak pian mungkin yang tidak ketemu ayatnya. Nah, gitu aja Bapak Ibu. Itu aja. Kasar lah Bapak Ibu. Ngomong seperti itu kasar lah. Nah, kasar gak ada? Nggak kasar. Kan banyak guru kejadian yang terjadi guru di dalam kehidupan ini. Kalau kita selalu ke Al-Quran, ke hadis, enggak ketemu guru. Berarti kan Quran hadis ini nggak lengkap guru. Pak, belum menemui orang yang ngomong seperti itu. Pak, otak pian yang nggak lengkap memahami Quran. Belum lagi lu ngomong pian sayang kada hafal Quran. Itu aja, Pak. Jangan, itu merendahkan sudah. Otak pian mungkin nggak ketemu ayatnya. Quran itu lengkap. Quran itu lengkap. Kitab suci sampai akhir zaman. Kecuali kiamat. Sebelum kiamat, di dunia ini enggak ada lagi yang hafal Quran. Enggak ada lagi orang yang sembahyang. Enggak ada lagi orang yang bagus bacaan Al-Quran. Perintah-perintah Allah dilanggarnya. Larangan-larangan Allah dikerjakannya. Tidak sesuai lagi perbuatan mereka dengan petunjuk Al-Quran, maka ayat Quran itu Pak Ibu diangkat oleh Allah, hanya tinggal kertasnya aja lagi. Nah, itu akan terjadi Bapak Ibu suatu saat. Tidak ada lagi. Ada juga Bapak Ibu, maaf, orang membaca Quran. Ini kan hadis nih ya juga nih. Membaca Quran, orang baca Quran, kita amalkan juga. Amalkan. Di samping kita membaca Al-Quran, kita amalkan. Harus kita berguru. Jangan hanya sekedar membaca, walaupun membaca itu berpahala Bapak Ibu. Baca Quran kan berpahala. Mengamalkannya hebat. Kita ambil contoh perumpamaan lah. Pak Gubernur mengirim surat kepada Pak Camat, misal. Pak Gubernur mengirim surat sama Pak Camat. Pak Camat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Camat. Nah, terus tolong carikan tanah sekian. Apa misalnya sekian 1 hektar misalnya. Aku ingin membangun sekolahan tahfizul Quran atau madrasah di kampung kamu, wahai Pak Camat. Mohon untuk dilaksanakan perintah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, si Ano misalnya. Siapa nih ini? Pak Muhyiddin. Nah. Sampailah surat itu kepada Pak Camat. Senang gak Pak Camat dapat surat dari Gubernur? Senang. Dicium-cium oleh Pak Camat surat itu. Dicium-cium. Dibaca oleh Pak Camat siang dan malam. Diharum-harumi oleh Pak Camat suratnya. Itu aja tuh. Diharum-harumi, diletakkan di tempat yang mulia. Kemudian Pak Gubernur nanya, telepon atau ketemu sama Pak Camat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Camat, surat saya sudah sampai? Alhamdulillah Pak Gubernur, sudah sampai. Saya pelihara surat itu. Saya harum-harumi surat itu. Saya cium-cium surat dari Bapak. Kamu memang hormat dengan atasan Pak Camat. Pak Camat, yang sudah saya kehendaki itu sudah dicarikan belum? Belum. Sekarang
pecat, nggak jadi camat lagi. Nah, paham lah tuh pian maksudnya tuh. Yang dikehendaki Pak Gubernur tuh melaksanakan surat. Nah, ayo yang hadir-hadir. Yang dikehendaki Pak Gubernur tuh melaksanakan isi surat. Kalau Al-Quran ini luar biasa, membacanya aja berpahala, mendengarnya berpahala, kada paham aja berpahala. Luar biasa sudah. Tinggal lagi kita pengamalannya. Nah ini. Apa pengamalannya? Apa yang diperintahkan Al-Quran. Itulah Pak Ibu nang disebut wama imamuka, siapa ikutanmu, wal Qur'anu imami, Quran itu ikutanku. Berarti imam kita siapa? Quran. Berarti kalau imam diletakkan di depan, diletakkan di belakang. Nah, itu Pak Ibu kadang-kadang lah orang-orang yang kuat hafalan, yang kuat pahaman, ketika menyampaikan hukum sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, tapi berseberangan, kadang-kadang diintimidasi orang. Resiko. Nah itu Pak Ibu yang penting. Sama tadi Pak Camat tadi dapat surat dari Pak Gubernur, ada dilaksanakan isinya ya Pak, dimutasi orang. Nah itulah Bapak Ibu. Nah kita kalau pian buku ucap atau kayaknya jadi MC ka pian atau kata sambutan, amalakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup ayat itu. Maka perkataan pian dijagakan oleh Allah dari tergelincir, dari bermasalah. Karena kata-kata ini menunjukkan isi di dalam. Banyak orang tersalah kata-kata, hanya bermasalah. Nah, di antara jalannya sebelum kita mengucapkan kata sambutan atau ceramah lah pengajian, kebiasaan guru-guru kita itu ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu rahasianya. Nah, kemudian setiap perkara atau urusan baik yang tidak didahului oleh kalimat alhamdulillah, maka tidak dianggap sempurna dan sedikit kebaikannya, kada banyak kebaikannya. Nah ini gara-gara kada diisi dengan kalimat alhamdulillah. Tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahhada wa ali wa sahbi wa man tabi' sabili dinil haqqi ghaira muqtadi'. Terjemahannya halaman 8. Semoga salawat dan salam. Nah ada sekalinya. Kan tadi alhamdulillah wassalatu wassalamu. Nah ada. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulun di ketika ceramah di suatu tempat, ulun dibahas orang Bapak Ibu dengan kata-kata ini. Ini kata-kata inilah. Tapi waktu itu kita baca kitab juga. Semoga salawat dan salam. Berarti guru kita mengharap, kalau butuh guru, ya semoga, kan pengharapan tuh, ya semoga salawat dan salam selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti Rasulullah ini guru ternyata perlu dengan salawat dan salam kita. Buktinya kita mengharap semoga salawat dan salam terlimpah, tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti guru kita mengharap supaya salawat dan salam itu selalu tercurah kepada Nabi Muhammad. Kasihan berarti Rasulullah gurulah kalau kada terlimpah salawat dan salam. Oh
ini otak kasilah ini. Tapi mau berdiam pang ulun kada mau ini otak keselion ini kada. Nah, yuk kayak Pak Guru sarwe. Pernah ulun Samarinda juga Pak Ibu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Berarti guru kita nih kada jalan yang lurus lagi, makanya kita selalu minta tunjuki jalan yang lurus. Karena kita hidup ini banyak jalannya menyimpang-nyimpang, makanya minta ihdinas siratal mustaqim terus. Nah ini sama nih, perlu dipijat kepalanya nih. Itu banyak terjadi tuh penyimpulan, kadang mengerti gramatika Arab. Sama ini, semoga salawat dan salam selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini tahulah Pak, ini kita berdoa kepada Allah melewati Rasulullah supaya doa kita diterima oleh Allah. Kita berdoa kepada Allah melewat kemuliaan Rasulullah. Itu maksudnya. Bukan dipaham salawat dan salam itu mudahan tercurah kepada Rasulullah. Karena kasihan Rasulullah kalau kada tercurah, berbahaya ngomong seperti itu. Karena salawat dan salam itu sudah dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membaca salawat kepada Rasulullah. Andai kata kita tidak membaca salawat kepada Rasulullah, Rasulullah tetap mulia karena sang pencipta sudah membaca salawat. Itu jawabannya Bapak Ibu. Tapi kita nggak boleh emosi. Itu tegas jawaban. Andai kata sedunia nggak membaca salawat dengan Rasulullah, tetap Rasulullah mulia karena sang pencipta sudah membaca salawat kepada kekasihnya itu Rasulullah. Allah Ta'ala memuliakan Rasulullah, sedunia kadang memuliakan Rasulullah, tidak berpengaruh Rasulullah itu karena Allah sudah memuliakan Rasulullah. Rasulullah tidak memerlukan salawat kita, tapi kita yang perlu dengan salawat membaca salawat kepada Rasulullah supaya ibadah kita diterima Allah. Makanya membaca salawat waktu sembahyang itu menentukan sah tidaknya sembahyang kita. Khutbah Jumat kalau kadang membaca salawat, aku kada terima jar Allah Ta'ala Jumatmu. Mulia nggak Rasulullah tuh? Berarti kita nih Bapak Ibu hendak mulia kan? Baca sholawat kepada Rasulullah supaya kita dapat percikan kemuliaan dari Rasulullah. Karena Rasulullah sudah dimuliakan Allah. Rasulullah sudah diagungkan oleh Allah. Rasulullah sudah dipuji Allah. Nah ini hati-hati Bapak Ibu. Orang yang memahami seperti itu berbahaya. Logikanya itu yang berbahaya. Nih, salawat kita Bapak Ibu perlu Rasulullah. Karena yang menyuruh supaya kita membaca salawat dan diterima ibadah kita itu adalah Allah. Coba kita sembahyang kada membaca salawat, kada diterima sembahyang kita. Khutbah Jumat kada membaca salawat, kada diterima Jumatnya. Luar biasa Rasulullah. Sampai-sampai Bapak Ibu di dalam hadis Nabi itu man auto'ani faqad auto Allah. Siapa yang taat kepadaku kata Rasulullah, hukumnya sama taat kepada Allah. Berarti gurulah Rasulullah itu mengaku Allah Ta'ala. Berilaan dia ulat bepresker kepala ulat nangin madapin ini. Maksudnya apa Bapak Ibu? Man ata'ani faqad ata Allah. Siapa yang taat kepadaku kata Rasulullah, hukumnya taat kepada Allah. Karena Rasulullah itu tidak pernah ingkar menyampaikan perintah Allah, tidak pernah khianat. Orang yang dipercaya oleh Allah, dan Nabi dan Rasul itu orang yang mulia semua, dipercaya oleh Allah. Berarti kalau kita mengikuti Rasulullah, sama hukumnya mengikuti perintah Allah. Kalau kita menjauhi yang tidak dikerjakan Rasulullah, sama kita menjauhi larangan Allah. Tapi tetap pakai ilmu juga. Pakai ilmu juga. Cara itu pakai ilmu. Sebaik-baik orang yang bertauhid, Rasulullah. Sebaik-baik orang yang bertauhid,
orang yang mengesahkan Allah dan Rasulullah ini Bapak Ibu, yang melihat di dunia sudah dengan Allah Ta'ala waktu terjadi Isra dan Mi'raj. Nah, ulun sedikit terangkan lah, karena nih tak ucap ini sudah, itu kan orang bertauhid. Waktu Isra Mi'raj, Rasulullah bertempat di bawah aras. Rasulullahnya yang di bawah aras, bukan Allah Ta'alanya di bawah aras. Di bawah aras, Rasulullah melihat Allah. Maka dzabal fuadu ma ra'a, suratul Najm. Maka dzabal fuadu ma ra'a, aku tidak pernah hatiku berdusta apa yang aku lihat. Itu Rasulullah. Di bawah aras, Rasulullah melihat Allah. Bukan Allah Ta'alanya bertempat di bawah aras. Tempat Rasulullah di bawah aras. Di bawah aras Rasulullah melihat Allah. Tempatnya Rasulullah, bukan Allah Ta'ala bertempat. Hati-hati. Berarti guru, waktu Rasulullah melihat Allah di bawah aras itu, Allah Ta'alanya di mana? Kenapa maka pertanyaan muncul seperti itu? Sedangkan Allah Ta'ala tidak bertempat. Kalau Allah Ta'ala tidak bertempat, jangan muncul kata-kata di mana Allah Ta'ala. Karena kalimat di mana itu kan mengarah kepada tempat. Nah, hati-hati juga kalau Bapak Ibu. Ini keyakinan nih. Rasulullah di bawah aras melihat Allah. Tempatnya Rasulullah di bawah aras melihat Allah. Yang bertempat adalah Rasulullah, bukan Allah. Nah, hati-hati itu Pak Ibu, kalau orang ceramah Isra Mi'raj itu hati-hati itu. Naik Rasulullah bersama Jibril. Jibril bertahan sampai Rasulullah di bawah aras. Rasulullah melihat Allah, lalu diserahkan oleh Allah secara simbolis pula. Sembahyang 5 waktu, serah terima, diterima oleh Rasulullah. Pas kena tak gambar di otak orang-orang yang hadir, terilustrasi. Berarti hadapan lawan Allah Ta'ala lah Rasulullah menghadap Allah, Allah menghadap Rasulullah. Bahaya benar tuh. Terilustrasi, bahaya. Jangan dipikirkan, berbahaya. Yakin aja, Qurannya ada, Rasulullah melihat Allah. Sama di Abdul Ubis nih Bapak Ibu, ada nah. Hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa nisari wa qarat. Nah, ada nih. Hatta ra'an nabiyyu halaman 3. Nah, kita baca tadi. Hatta ra'an nabiyyu, sampai Rasulullah Nabi kita melihat rabban kallama. Allah Ta'ala berkata-kata dengan kalamnya. Min gari kaifin, kadakawa dibayang-bayangakan kayak apa. Ini hanya istimewanya Rasulullah nih. Wan hisor, dikira-kira bagaimana umpama misalnya boleh. Itu ada tuh halaman 3, ya kah? Ini nang syair yang kita baca tadi sebelum membaca kitab. Ada halaman 3, 2, 4, 6, 8, 10 garis dari atas ke bawah. Hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wal hisari waqtaran. Itu Pak Ibu dalilnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya Rasulullah yang melihat Allah di waktu di dunia. Nabi-nabi dan Rasul yang lain tidak bisa melihat Allah. Sampai Nabi Musa saja hendak melihat kadakawa. Ini istimewanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dapatlah kita sembahyang 5 waktu yang asalnya 50. Nabi Musa ngambil berkat, menunggu Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa memerintahkan kepada Rasulullah, minta keringanan wahai Rasulullah kepada Allah, karena umatmu pada sanggup sembahyang 50 itu, 50 waktu. Padahal Nabi Musa itu tambah asyik melihat Rasulullah. Aku jar Nabi Musa kada kawa melihat Allah. Aku ngambil berkat orang yang sanggup melihat Allah, itu Rasulullah. Kita ini Bapak Ibu kayak Pak. Kita Bapak Ibu baguru itu aja sudah.
Karena guru kita tuh punya mata rantai, guru sidin ka guru sampai ke Rasulullah. Nah itu tuh Pak Ibu, kayak itu aja sudah. Jangan melihat guru, melihat Rasulullah. Nah kita salah nih, salah dalam tak keluar pulang. Itu pentinglah Bapak Ibu. Seperti kita di rumah melihat matahari. Kita di rumah melihat matahari. Di rumah siapa? Yang di rumah siapa? Kita. Mataharinya di rumah kah? Nah, kan ada. Kita di rumah melihat matahari. Nang di rumah siapa? Kita. Matahari ada di rumah. Nah sama. Rasulullah di bawah aras melihat Allah. Bukan Allah Ta'alanya di bawah aras. Kita di rumah melihat matahari, kata-katanya. Iyalah, matahari kan di rumah, kita kayak yang di rumah. Nah, tapi guru kan matahari guru di langit bertempat. Matahari itu contoh kata-kata. Kita di rumah melihat matahari, sama Rasulullah di bawah aras melihat Allah, sama. Rasulullah di bawah aras melihat Allah, bukan Allah Ta'alanya di bawah aras. Selesai. Kita di rumah melihat matahari, bukan matahari di rumah kita. Selesai. Nyaman gak ya? Nah itu tuh. Diusah lagi kena rambut, lepas kena rambut, paculan kena rambut. Juga kepada keluarga. Nah keluarganya Rasulullah. Ini panjang lebar Bapak Ibu. Rasulullah itu ada hadis. Hadis Nabi ada. Nah ini penutup dulu. Minggu setengah bulan ke depan kita libur. Kenapa guru? Hari tasyrik masih. Ya kan? Kita libur dulu. Insya Allah setelah setengah bulan ke depan libur setengah bulan ke depannya baru kita pengajian lagi. Berarti sebulan kita tinggi. Setengah bulan ke depan libur, setengah bulan karena kan tuh masih hari tasyrik. Setelah itu pengajian setengah bulannya lagi. Insya Allah. Mudahan panjang umur semua. Amin. Nah ini contoh Bapak Ibu. Ini hadis Nabi nah. Supaya kita jangan ikut-ikutan menghina dzurriyyatnya Rasul. Kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Rawahu Abu Daud. Hadis. Rasulullah bersabda, kullu sababin wa nasabin munqati'un, setiap keluarga sebab. Nah, dan nasab putus di hari kiamat. Tidak lagi memandang anak siapa di hari kiamat. Tidak lagi memandang ini keluarga sebab siapa di hari kiamat. Kullu sababin, setiap keluarga sebab. Anak kawin, lalu menantu kita tuh itu seluruh orang tua menantu, kemudian keluarga menantu kita tuh jadi keluarga kita. Itu namanya keluarga sebab. Misalnya sebab perkawinan. Berarti orang kawin itu menyatukan keluarga besar. Namanya jadi keluarga sebab. Lalu dia nanti melahirkan anak, itu namanya nasab. Nah, paham kan yang hadir? Paham gak sudah? Kullu sababin, setiap keluarga sebab. Keluarga sebab itu contoh anak kita kawin. Berarti anak kita kawin ini menyatukan dua keluarga besar. Berarti seluruh keluarga suaminya menjadi keluarga dia. Seluruh keluarga istrinya menjadi keluarga dia. Namanya keluarga sebab. Di hari kiamat kada berfungsi lagi. Wa nasabin, nasab. Lalu dia punya anak, itu namanya nasab, anak. Berarti kita sudah bertitel kai. Itu namanya nasab. Kada berfungsi lagi di hari kiamat. Ini anak siapa? Ini cucu siapa? Kada berfungsi lagi. Munqati'un yaumil kiamat. Putus. Allah tidak memandang itu lagi. Illa sababi wa nasabi, kata Rasulullah, melainkan keluarga sebab yang ada hubungannya dengan aku, wa nasabi, dan dzurriyyat-dzurriyyatku. Nah,
itu dia tidak akan putus sampai hari kiamat. Makanya para habaib itu Pak Ibu pastinya tahu mata rantai anak siapa, anak siapa, anak siapa sampai ke Rasulullah. Ini tahu, ini ada rabita alawiyahnya. Kita mendusta akan datu seorang jangan ada apa. Nah ini masalahnya. Datu, nah hadir tahu langaran datu pian siapa? Atas pada kai. Ini Kajumanto aja nah tahu lah datu pian siapa? Nah ada tahu terima kasih atas kejujuran pian. Nah, kai aja tahu, berarti kuitan abah pian aja yang tahu, dan kuitan mama pian, nenek yang tahu, kai kita yang tahu, ke atas pada kai datu ada tahu lagi. Tapi pian yakinlah ada datu lah. Pasti ada datu. Datang di mana kai kada ada datu? Nah, anak mendustakan zuriat Rasulullah bermasalah karena kita dengan hadis itu. Kalau bermasalah dengan hadis itu, kita nanti bermasalah dengan Rasulullah akhirnya. Nah, kita cari jalan selamat aja Bapak Ibu. Kalau ada habaib yang ada bagus tingkah lakunya, kita jangan ikuti, tapi jangan kita benci. Nah, itu mudah-mudahan selamat kita akhirnya. Nah, cukup dulu apa yang disampaikan. Mudahan kita panjang umur, setengah bulan ke depan libur dulu, setengah bulan setelah libur baru kita pengajian lagi. Insya Allah. Al-Fatihah. Iya.